Puji Tuhan, kita ada pagi hari ini semua karena Tuhan. Kita bersyukur, kita bisa beribadah lagi. Puji Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Kita naikkan syukur kepada Tuhan pagi hari ini. Atas apa yang Dia buat dalam hidup kita. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan,
awal hingga akhirnya, memberkati setiap kami yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu, kami rindu jamahan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan memulai ibadah kami dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, mari kita semua bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Kita mau menyorakan namanya yang luar biasa. Haleluya. Dia menjadi sumber kehidupan kita, amin. Dia sumber kekuatan hidup kita. Yesus, Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat
Dia menjadi sumber sukacita dalam hidup kita. Apapun yang kita lewati, apapun yang kita hadapi, ada Tuhan buat kita. Dia selalu ada buat kita. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Yesus, Yesus. Ini hidup kami Tuhan. Kami mau serahkan dalam tangan-Mu saja. Keberadaan kami hanya oleh kemurahan-Mu Yesus. Itulah hidupku.
syukur kita kepada Tuhan. Mari kita naikkan pujian kita kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami tahu Kau selalu beserta dengan kami Tuhan. Kasih-Mu yang terbesar dalam hidup kami. Kasih-Mu yang terbesar. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Walau sekalipun ku berjalan dalam lembah yang gelap, ku tak takut karena Kau besertaku. Sekali lagi katakan, walau ku berjalan dalam lembah gelap, aku tidak akan takut. Ku berjalan dalam lembah yang gelap, ku tak takut karena Kau besertaku. Hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang. Hanya dalam hadirat-Mu, haleluya, ku rasakan damai. Lagi katakan, hanya dekat padamu, hanya dekat kepadamu aku rasakan. Dalam pujian menjadi pengakuan kita kepada Tuhan. Hanya dekat padanya kita tenang. Haleluya. Ku rasakan damai-Mu. Padamu ku berserah. Yesus sumber harapanku, ku percaya padamu penyelamatku. Lagi katakan, hanya dekat padamu Tuhan. Hanya dekat kepadamu, haleluya, aku rasakan tenang. Hanya dalam hadirat-Mu, ku rasakan damai-Mu. Padamu ku berserah. Yesus sumber harapanku, ku percaya padamu penyelamatku. Hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang. Hanya dalam hadirat-Mu, ku rasakan damai-Mu. Padamu ku berserah. Yesus sumber harapanku, ku percaya padamu penyelamatku. Ku percaya padamu, ku percaya padamu penyelamatku. Mari sekali lagi katakan, ku percaya padamu penyelamatku. Haleluya. Haleluya. Kami berserah penuh hanya kepadamu Tuhan.
Kami berserah penuh hanya kepadamu. Terima kasih. Pertolongan-Mu selalu ajaib dalam hidup kami Tuhan. Pertolongan-Mu tidak pernah terlambat atas hidup kami. Kasih-Mu selalu ada bagi kami. Terima kasih. Tidak ada alasan untuk kami tidak mengucap syukur kepadamu Tuhan. Tidak ada alasan untuk kami tidak memuji-Mu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Engkau begitu baik dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Engkau begitu baik dalam hidup kami. Berkat-Mu terus kami rasakan hari demi hari Tuhan. Penyertaan-Mu terus kami rasakan hari demi hari. Sampai hari ini kami ada semua karena Engkau. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Teruslah berjalan bersama dengan kami. Teruslah menuntun langkah kehidupan kami Tuhan. Untuk kami terus berjalan dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih. Berfirmanlah Tuhan pada pagi hari ini. Berfirmanlah Tuhan. Biarlah firman-Mu terus menguatkan kami. Firman-Mu terus membangkitkan iman percaya kami kepadamu Tuhan. Firman menjadi jawaban atas hidup kami. Firman-Mu memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi hamba-Mu. Urapan-Mu ada atas hamba-Mu Tuhan. Setiap kata yang terucap menjadi berkat bagi kami. Terima kasih. Teruslah bekerja Tuhan, teruslah bekerja sampai akhir ibadah ini. Bahkan terus dalam kehidupan kami. Kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami akan menerima firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Segala hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Dia Tuhan segala Tuhan. Dia Raja segala Raja. Dan Dia berjanji akan datang kembali untuk menjemput saudara dan saya. Dan semua orang yang terus percaya dan menjadi pelaku firman-Nya. Tema khotbah pada hari ini Minggu 20 Desember 2020. Luar biasa atau biasa. Luar biasa atau biasa. Kita bertanya apa artinya luar biasa atau biasa? Apa artinya luar biasa atau biasa? Siapa yang luar biasa? Dan siapa yang biasa? Mengapa luar biasa dan mengapa biasa? Mari kita lihat lebih dulu arti kata luar biasa dan arti kata biasa. Luar biasa itu artinya istimewa. Atau lain dari yang lain. Hebat dan tidak ada tandingannya. Jadi luar biasa itu artinya istimewa. Lain dari yang lain. Tidak ada tandingannya. Terlalu hebat. Dan arti kata biasa artinya wajar atau lazim. Tepatnya tidak ada yang istimewa. Nah kita bertanya siapa yang luar biasa? Tuhan kita Yesus Kristus adalah Tuhan yang luar biasa. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Dalam kitab Wahyu 1 ayat 8 berkata demikian. Wahyu 1 ayat yang ke-8. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Tidak ada yang dapat melampaui Tuhan. Dia adalah Tuhan yang luar biasa. Dia maha kasih. Dia maha tahu, Dia maha kuasa, Dia maha adil, Dia maha benar, Dia maha sempurna. Tuhan adalah Tuhan yang luar biasa. Pagi hari ini kita duduk, kita beribadah, menghadap kepada Tuhan yang luar biasa, amin. Dia ada bersama dengan kita.
Siapa yang biasa? Manusia. Manusia biasa diciptakan oleh Tuhan dari debu dan tidak ada apa-apanya. Kejadian pasal 2 ayat 7 berkata begini, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah. Dari debu tanah. Dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi karena campur tangan Tuhanlah, debu, dari debu menjadi makhluk hidup. Tanpa campur tangan Tuhan, tidak ada apa-apanya. Karena ada campur tangan Tuhan, jadilah debu itu dibentuk menjadi manusia, saudara dan saya. Tidak ada yang patut kita bangga-banggakan. Orang mau bangga apa? Dengan kekayaannya, dengan keberhasilannya, dengan kekuatannya, dengan katakan pangkatnya atau kedudukannya sekalipun, tidak ada apa-apanya. Dalam Mazmur pasal 90 ayat 3 berkata begini. Mazmur 90 ayat 3, engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Kembali kepada debu. Jadi kita sudah melihat perbandingan yang jelas, yang kontradiksi antara Tuhan dan manusia. Dia Allah yang luar biasa, sempurna. Tapi kita manusia dibentuk dari debu. Kalau tidak Tuhan beri nafas hidup, kita tidak menjadi makhluk yang hidup. Jadi kalau kita ada sebagaimana kita ada pagi hari ini, itu karena Tuhan. Amin. Itu karena Tuhan. Maka Tuhan yang luar biasa itu, maka Tuhan itu harus menjadi luar biasa bagi kita manusia biasa. Tuhan itu harus menjadi luar biasa bagi kita manusia biasa. Maksudnya, apapun yang kita alami, apapun yang saudara dan saya alami, apapun yang orang percaya alami, harus tetap Tuhan yang luar biasa bagi kita. Amin. Harus menjadi luar biasa. Waktu senang, waktu susah, waktu sehat, waktu sakit, kelimpahan, kekurangan, ada problem atau tidak, Tuhan harus tetap yang luar biasa bagi kita. Haleluya. Waktu susah, dia luar biasa. Waktu senang, dia luar biasa. Waktu ada problem, dia luar biasa. Waktu tidak ada problem, dia tetap luar biasa. Artinya, situasi dan kondisi apapun yang kita sedang hadapi, tidak boleh merubah keyakinan kita tentang Kristus yang luar biasa. Dia harus nomor satu dalam hidup kita. Sampai di sini, apakah dia menjadi nomor satu dalam hidup kita? Apakah Kristus jadi nomor satu dalam hidupmu? Ataukah kekayaanmu dan pekerjaanmu dan problem yang kau hadapi? Ada banyak orang mengeluh dengan problem yang dia hadapi. Seolah-olah Tuhan tidak luar biasa. Jadi situasi kondisi tidak boleh merubah cara pandang kita. Artinya apapun keadaan yang kita sedang alami, jangan sampai merubah cara pandang kita tentang Tuhan. Tentang Tuhan. Dia harus tetap yang luar biasa. Hati-hati dengan kelicikan iblis. Iblis dengan kelicikannya, dia coba menggulirkan persoalan, masalah, supaya cara pandang orang percaya itu berubah terhadap Tuhan. Jadi masalah itu bisa dipakai iblis sebagai sarana, sebagai jalan untuk merubah cara pandang orang percaya tentang Tuhan yang luar biasa. Tuhan bisa jadi hal yang biasa kalau seorang berada di zona nyaman. Artinya semua baik. Keluarga baik, rumah tangga baik, pekerjaan lancar, semua sehat, anak-anak berhasil, berkat terus turun, dan seterusnya. Maka bagi mereka, Tuhan itu hal yang biasa. Jadi orang mau ibadah atau tidak, ya tergantung. Ibadah kalau tidak sibuk
tidak repot kalau ada waktu, kalau tidak tersinggung dengan orang lain, kalau tidak lagi malas, kalau dan seterusnya. Jadi orang Kristen yang seperti ini menjadikan Tuhan itu hal yang biasa. Karena semua lancar, tidak ada apa-apa. Semua baik. Dan ini tidak boleh terjadi dalam diri anak-anak Tuhan. Bukan tidak boleh anak-anak Tuhan mengalami yang baik. Tapi jangan sampai merubah cara pandang kita terhadap Tuhan yang luar biasa. Jadi Tuhan tidak mau anak-anak Tuhan berubah cara pandangnya. Konsepnya tentang Tuhan berubah di saat alami zona nyaman. Tapi sebaliknya, Tuhan juga bisa menjadi luar biasa kalau atau di saat orang sakit. Ada sakit penyakit, masalah silih berganti. Orang mulai pikir kok aku punya masalah terus menerus. Alami problem hidup, masalah hidup. Tersakiti dan sebagainya. Yang sebelumnya menganggap Tuhan itu tidak luar biasa. Tapi karena keadaan yang mereka alami, membuat mereka menjadikan Tuhan itu luar biasa di mata mereka. Mereka berdoa minta Tuhan tolong problemku, masalahku, sakit, penyakit dan sebagainya. Apa tidak boleh kita minta tolong Tuhan? Boleh. Tapi jangan sampai pada saat kita alami keadaan, masalah, problem, lalu kita jadikan Tuhan luar biasa. Apalagi kalau seseorang selang infus sudah menempel di lengannya. Saat dokter sudah angkat tangan, di saat itulah baru Tuhan menjadi luar biasa di matanya. Benar-benar dia menantikan kehadiran Tuhan. Kehadiran Tuhan sangat dibutuhkan. Ditunggu-tunggu tiap waktu berdoa mohon jamah Tuhan tolong Tuhan. Dan keluar janji-janji kepada Tuhan. Aku akan setia, akan ibadah dan sebagainya. Apa tidak boleh kita berdoa seperti itu? Boleh. Tapi jangan sampai hanya saat alami keadaan seperti itu baru kita ingat kepada Tuhan. Baru menjadikan Tuhan itu luar biasa. Tapi waktu ditolong Tuhan mulai lupa sama Tuhan. Ini tidak boleh terjadi dalam diri anak-anak Tuhan. Dan itu memang sifat dasar manusia. Sesuatu yang dibutuhkan akan jadi lain dalam pandangannya. Di saat senang, lupa Tuhan. Tapi di saat susah, butuh Tuhan. Tuhan tidak mau kita seperti itu. Di saat senang, kita lupa. Di saat susah baru kita ingat. Tapi Tuhan mau di saat susah atau senang, sehat atau sakit, kekurangan atau kelimpahan, tetap Tuhan itu yang luar biasa dalam hidup kita. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan mau orang percaya, tetap percaya dan setia kepada Tuhan. Waktu apapun yang dialami. Sekali lagi waktu sehat, senang, diberkati, semua baik dan sebagainya, tetap bersyukur kepada Tuhan. Sebab dia tahu Tuhan itu maha sempurna, maha kuasa. Maka dia menomorsatukan Tuhan. Waktu dalam persoalan, waktu ada masalah, waktu alami tekanan dan sebagainya, Tuhan tetap nomor satu dalam hidup kita. Itu yang Tuhan mau. Jadi jelasnya dalam keadaan senang atau susah, sehat atau sakit, kelimpahan atau kekurangan, masalah atau tidak, tetap Tuhan itu yang terutama, nomor satu dalam hidup kita. Dan itu akan tampak dari mana? Dari jalan pikiran kita. Dari ucapan atau perkataan kita. Kadang-kadang orang tidak kuat lalu curhat kepada yang lain dengan persoalan-persoalannya. Minta sama Tuhan. Dia maha sempurna, amin. Dia maha kuasa, dia maha kasih. Bagaimana penghargaan orang percaya kepada Tuhan? Bagaimana penghargaan kita kepada Tuhan? Apakah kita menghargai Tuhan di saat kita butuh pertolongannya? Tapi waktu Tuhan jawab, lalu kita berkata, wah Tuhan itu luar biasa. Lalu dia saksi kemana-mana. Dia berkata Tuhan itu hebat, Tuhan itu hebat. Bukan tidak boleh saksi.
Bukan tidak boleh mengatakan Tuhan hebat. Tapi jangan sampai pada waktu ada persoalan minta tolong sama Tuhan, ditolong lalu dia berkat Tuhan hebat. Tapi waktu semua nyaman, Tuhan itu biasa. Ibadah kadang-kadang kalau tidak sibuk, tidak repot. Membaca firman kalau ada waktu, berdoa kalau mau dan sebagainya. Jangan sampai ada pada anak-anak Tuhan. Mari kita belajar dengan cara pandang bangsa Israel. Cara pandang bangsa Israel. Keluaran 4 ayat 31. Lalu percayalah bangsa itu dan ketika mereka mendengar bahwa Tuhan telah mengindahkan orang Israel dan telah melihat kesengsaraan mereka, maka berlututlah mereka dan sujud menyembah. Kita lihat perjalanan umat Israel. Mereka pernah diperhamba, diperbudak di Mesir oleh Fir'aun. Mereka menjerit, mereka minta pertolongan. Waktu mereka mendengar Tuhan telah mengindahkan orang Israel. Mengutus Musa untuk melawat mereka. Lalu mereka percaya kepada Tuhan dan mereka sujud kepada Tuhan. Apakah percaya Tuhan itu tidak baik? Baik. Apakah sujud kepada Tuhan itu tidak baik? Baik. Coba kita ikuti terus perjalanan umat Israel. Waktu Tuhan dengar dan lihat kesengsaraan mereka di tanah Mesir, lalu Tuhan utus Musa untuk keluarkan mereka dari perhambaan. Maka mereka percaya dan sujud menyembah Tuhan. Waktu ditolong Tuhan, mereka percaya dan sujud kepada Tuhan. Dengan kata lain mereka bilang Tuhan ada luar biasa. Tapi kalau kita lihat terus perjalanan mereka, dalam Keluaran 16 ayat 2 dan 3. Di padang gurun, bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun dan berkata kepada mereka, kalau kami mati di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang, sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Saya perhatikan kalimat yang keluar dari mulut mereka. Baru pertengahan bulan kedua mereka keluar dari Mesir. Mereka sudah ngomel sama Musa yang jelas-jelas Musa diutus oleh Tuhan. Itu seperti mereka tidak menghargai Tuhan. Perhatikan ucapan mereka. Mereka bilang begini, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan. Ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Itu artinya mereka memilih jadi budak sampai mati. Asal daging mereka puas. Ada orang-orang Kristen yang seperti ini. Tuhan sudah keluarkan dari perhambaan dosa. Tapi karena masalah, sudah kita bisa melihat masalah daging, kelaparan. Lalu mereka bilang, lebih baik kami ada di Mesir. Kami menghadapi kuali berisi daging, makan roti sampai kenyang. Daripada kami keluar dari Mesir dan kami mati di padang gurun. Ucapan perkataan. Perkataan itu penuh dengan kuasa. Hati-hati dengan ucapan kita, saudara. Dan kalau kita melihat mereka benar-benar mereka yang keluar dari Mesir, kecuali Yosua dan Kaleb. Yang sampai ke Kanaan, mereka semua mati di padang gurun. Kecuali anak-anak mereka yang lahir di padang gurun. Mari kita perhatikan diri kita, ucapan kita, keluhan kita. Tuhan dengar. Jangan katakan yang tidak baik. Jangan keluhkan yang tidak baik. Jangan menyalahkan. Kita tetap punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang luar biasa. Mereka bilang begitu, jelasnya mereka bilang gak apa-apa hidup dalam penjajahan dosa, gak apa-apa. Asal daging ini puas. Hati-hati. Mereka bilang begitu. Gak apa-apa. Lebih baik kami makan puas daging. Sekuat-kuatnya orang, satu kali jadi tua. Setua-tuanya orang, satu kali mati. Jangan kita merasa kuat. Dan benar mereka mati di padang gurun. Mereka menganggap Mesir itu lebih baik daripada kalau mereka harus keluar dari Mesir. Jangan sampai orang Kristen punya pandangan seperti ini.
siapapun dia. Apakah ada orang lain yang menyakiti dia, atau dia menyakiti orang lain, atau dia terima sesuatu persoalan. Jangan sampai keluar dari mulut kita hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan. Sudah lihat imannya berubah. Waktu ditekan, dianiaya oleh Firaun, mereka menjerit, mereka minta pertolongan Tuhan. Waktu Tuhan dengar, waktu Tuhan mau utus Musa, mereka mendengar, mereka akan dikeluarkan dari Mesir. Mereka percaya lalu sujud kepada Tuhan. Tapi waktu alami sedikit kesulitan, kita mengerti itu perjalanan menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian. Bisa bicara sorga, bisa bicara sekarang kita ini. Di dunia ini masih ada problem persoalan. Cuma di dunia itu sementara, tidak kekal. Tapi waktu umat Israel alami sedikit kesulitan, waktu perjalanan ke Kanaan, mereka merasa lebih baik kami ada di Mesir. Mari terus perhatikan perjalanan umat Israel. Tidak ada makanan, mereka ngomel. Tidak ada air, mereka menggerutu. Kita baca Keluaran 15 ayat 24. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Bersungut-sungutlah mereka kepada Musa. Waktu mereka kekurangan air. Lalu mereka berkata, apakah yang akan kami minum? Di dunia ini, kita tahu kita tidak bebas dari persoalan. Tapi kita bebas dari dosa. Kita pasti selamat kalau kita percaya Yesus, amin. Tapi kita menghadapi persoalan. Bangun tidur, orang hadapi persoalan. Tapi jangan mau dikalahkan dengan persoalan. Harus menang dari persoalan. Jadi sudah lihat mereka bersungut. Mereka bilang, apakah yang akan kami minum? Begitu cepat sikap mereka berubah. Tepatnya begitu cepat situasi mengubah iman mereka. Kita belajar dengan perjalanan umat Israel. Jangan merasa diri kuat dengan diri sendiri. Kekuatan diri. Orang bisa punya grafik. Naik, lalu kemudian cepat turun. Kita mendengar, lalu kita menengok, lalu kita melihat, lalu kita mengingat. Di mana orang-orang yang dulu membuat kita kagum. Tapi sekarang, jadi kita harus mengandalkan Tuhan yang nomor satu. Jangan sampai berubah. Mereka bilang, mana air? Apakah yang akan kami minum? Ini sama dengan sudut pandang orang Kristen yang tentang Tuhan itu berubah karena situasi. Waktu ditolong Tuhan, bilang Tuhan luar biasa. Tuhan baik. Tapi waktu alam kesulitan, bilang Tuhan tidak cinta. Tuhan pilih kasih dan sebagainya. Ini tidak boleh terjadi dalam diri anak-anak Tuhan. Kenapa? Itu sangat membahayakan kerohaniannya. Membuat iman tidak berkembang dan mati. Mari kita lihat apa yang Alkitab katakan. Yang pertama, Daniel. Siapa Daniel? Dalam bahasa Ibrani, Daniel. Artinya hakimku adalah Allah. Dia keturunan dari raja. Dia orang Israel, keturunan raja dan seorang keturunan bangsawan. Dalam kisah ini Daniel dibawa sebagai tawanan oleh Raja Nebukadnezar pada tahun ketiga pemerintahan Raja Yoyakin. Dia seorang Yahudi yang menyembah kepada Allah yang hidup. Kemudian ditawan di Babil, dididik dengan tulisan dan bahasa Kasdim, supaya menjadi orang Babil. Tapi kita melihat apakah imannya berubah? Tidak. Tidak. Apa yang Daniel dengar? Keyakinannya tidak merubah. Kita melihat di dunia ini ada banyak hal yang membuat kita miris. Kita mendengar. Apakah keyakinan kita berubah? Atau kita tetap percaya kepada Tuhan? Kembali kepada Daniel, apakah kesetiaannya kepada Tuhan berubah? Apakah ibadahnya juga berubah? Jawabnya tidak. Kisah Daniel ini ancaman datang, tapi imannya tidak berubah. Daniel 6 ayat 11 berkata, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya
seperti yang biasa dilakukannya. Seperti yang biasa dilakukannya. Artinya imannya tidak pernah berubah. Daniel tetap menjadikan Tuhan itu yang luar biasa nomor satu dalam hidupnya. Waktu dia ada di Yehuda, dia lakukan tetap berdoa menyembah Tuhan. Waktu dalam tawanan, tekanan, dia tetap berdoa kepada Tuhan. Imannya tidak berubah. Kita bertanya, mengapa tidak berubah? Karena dari awalnya punya ketetapan bahwa Tuhan itu luar biasa. Dari awalnya, kalau sebuah pohon, dari akarnya, mari kita mengakar kepada firman. Kalau seorang anak Tuhan, dia mengakar, imannya mengakar kepada firman. Seperti pohon yang terus akarnya sampai ke bawah. Angin yang sepoi-poi, angin yang keras, pohon ini tidak akan tumbang. Begitu juga dengan orang percaya. Nyiru itu sedang diputar, tidak lama lagi Yesus pasti datang yang kedua kali. Jangan sampai kita terlambat, jangan sampai kita tertinggal. Sebab waktu Tuhan datang yang kedua kali, sebelum dia datang ada masa yang sulit. Dan kita semua tahu, kita sudah belajar, masa antikris menguasai bumi. Orang yang percaya sungguh jadi pelaku firman, disingkirkan oleh Tuhan. Tapi mereka yang tidak jadi pelaku firman, masuk dalam 3,5 tahun aniaya. Kalau mereka sampai katakan, menyangkal Tuhan, mereka dicap 666. Lalu kemudian, hanya 3,5 tahun, mereka boleh membeli, berjual dalam masa pemerintahan antikris. Tapi sesudah itu, Tuhan datang. Dan semua antikris dan pengikutnya dibuang ke dalam api neraka untuk selama-lamanya. Jadi Daniel tidak pernah berubah imannya. Mengapa tidak berubah? Karena dari awalnya, coba kita baca dalam Daniel 1 ayat 8. Daniel 1 ayat 8. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Dia tidak mau ikut apa yang dunia lakukan. Waktu kelimpahan, Daniel sudah jadi pelaku firman. Waktu ada tekanan, ada ancaman, ketetapan tidak berubah. Tetap jadi pelaku firman. Apa dampaknya? Dampaknya bukan cuma untuk Daniel. Coba kita lihat, Daniel 6 ayat 27. Daniel 6 ayat 27. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Kalau Daniel menjadikan Tuhan itu luar biasa, baik waktu senang atau waktu susah, kita bisa melihat dampaknya. Semua orang dalam kerajaan Darius waktu itu mengakui bahwa Allahnya Daniel adalah Allah yang luar biasa. Adakah sesuatu yang mustahil untuk Tuhan? Tidak ada yang mustahil untuk Tuhan. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Kita akan melihat orang-orang yang seperti Darius dan orang-orang yang lain. Mereka akan bertekuk lutut, menyembah kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan jelas mengasihi semua manusia. Dan itu pasti terjadi. Bagaimana dengan kita? Apakah kita diam? Kita tidak mau bangkit? Harus bangkit iman kita. Tetap jadikan Tuhan itu luar biasa. Dan kita melihat Daniel sendiri, Tuhan memperhatikan hidupnya. Imannya yang luar biasa, dia angkat hidup Daniel. Daniel 6 ayat 29. Dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Kores orang Persia itu. Luar biasa bukan Tuhan yang luar biasa? Jangan takut kalau kita
tetap punya iman kepada Tuhan yang luar biasa. Orang Kristen yang seperti inilah, seperti Daniel yang Tuhan mau. Dunia bisa berubah, tapi sudut pandang kita kepada Tuhan tidak boleh berubah. Kita lihat yang kedua, Sadrah, Mesah, dan Abednego. Siapa mereka? Sama seperti Daniel. Mereka orang-orang Yehuda yang dibawa sebagai tawanan ke Babel oleh Raja Nebukadnezar. Daniel 1 ayat 7 kita baca. Pemimpin pegawai istana itu memberi mereka nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belsasar, Hananya dinamainya Sadrah, Misael dinamainya Mesah, dan Asaria dinamainya Abednego. Nah, jelasnya waktu mereka ditawan di Babel, nama mereka dirubah. Daniel menjadi Belsasar, Hananya menjadi Sadrah, Misael dinamai Mesah, dan Asaria dinamai Abednego. Mereka orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nama bisa diubah, tapi iman mereka tidak berubah. Amin. Iman mereka tidak berubah. Apa mereka berubah setia kepada Tuhan? Tidak. Daniel 1 ayat 12. Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini. Daniel, Sadrah, Mesah, Abednego. Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari. Dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Tetap mereka tidak berubah. Iman mereka tidak berubah. Waktu dalam tekanan mereka tetap tidak berubah. Coba kita baca Daniel 3 ayat 12. Ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuanku berikan pemerintahan atas wilayah Babel, yakni Sadrah, Mesah, dan Abednego. Orang-orang ini tidak mengindahkan titah Tuanku, ya Raja. Mereka tidak memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah Tuanku dirikan. Daniel punya jabatan. Raja memberi dia kedudukan. Sadrah, Mesah juga diberi kedudukan. Artinya keadaan mereka ada di atas rata-rata. Lalu kita melihat ada orang-orang yang tidak senang dan menemukan mereka tidak menyembah kepada patung yang didirikan oleh raja. Sudah ingat, kalau seseorang imannya di atas rata-rata, kalau saudara imanmu di atas rata-rata, iblis tidak senang. Sadrah, Mesah, Abednego tidak berubah. Kita juga harus tidak berubah. Coba kita melihat dalam Daniel 3 ayat 17. Daniel 3 ayat 17 dan 18. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Perkataan mereka menunjukkan iman mereka. Raja terkejut bukan? Lalu memerintah memanaskan dapur api 7 kali dan memasukkan Sadrah, Mesah, Abednego ke dalam dapur api. Dan saudara melihat, saudara tahu cerita kisah ini. Bukan 3 yang ada di dalam dapur api, tapi 4. Raja terkejut. Dia bilang, aku suruh memasukkan 3 orang. Bahkan orang yang memasukkan Sadrah, Mesah, Abednego melemparkan mereka ke dalam dapur api itu mati karena panasnya api. Raja lihat, kok ada 4 seperti anak dewa. Artinya apa? Tuhan menyertai mereka. Amin. Tuhan sertai mereka. Jangan takut. Apapun persoalan, apapun yang dunia mau lakukan, Dia tetap Immanuel bagi kita. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Dia Immanuel, dia menyertai saudara dan saya. Iman mereka tidak pernah berubah.
Dan dampaknya kita melihat. Raja mengakui bahwa Allahnya Sadrah, Mesah, dan Abednego adalah Allah yang luar biasa. Kita baca Daniel 3 ayat yang ke-28. Daniel 3 ayat 28. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrah, Mesah, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya. Dan melanggar titah raja, dan yang tidak menyerahkan tubuh mereka, tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun, kecuali Allah mereka. Dampaknya raja mengakui Allahnya Sadrah, Mesah, dan Abednego. Bahkan raja waktu Daniel keluar dari lubang singa dalam keadaan hidup, Tuhan tolong Daniel. Maka keluarlah titah oleh raja. Di seluruh kerajaan yang dia kuasai, orang harus takut kepada Allahnya Daniel. Apakah mustahil bagi Tuhan? Tidak mustahil. Tapi Tuhan memerlukan anak-anak Tuhan yang menjadikan Tuhan itu tetap luar biasa. Yang menjadikan, yang bersandar kepada Kristus yang luar biasa. Karena itu tetap Tuhan harus yang luar biasa. Apapun yang kita alami. Apapun yang sedang Tuhan izinkan alami. Apalagi hanya masalah yang untuk sementara dalam hidup di dunia ini. Tuhan harus jadi nomor satu, yang terutama. Tuhan harus jadi yang terutama. Tuhan harus lebih besar dari persoalan kita. Sebab dia lebih besar dari masalah kita. Dia pasti tolong kita kalau kita punya keyakinan. Dia Tuhan yang luar biasa. Amin. Tuhan berkati kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian kita. Mari sama-sama bangkit berdiri dan nyanyikan pujian ini. Musim akan selalu berganti. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Dia lindungi kita. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Kembali katakan, musim akan selalu berganti. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan. Katakan, ku yakin Tuhan melindungi. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku. Mari angkat tangan kananmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Katakan dengan iman. Selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu.
yakini firman Allah. Menjagaku. Amin. Terima kasih Tuhan. Mengenyangkanku dan peliharaku seumur. Kembali katakan, Tuhan selalu menolongku. Menolongku. Ibu Gembala berdoa. Selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku. Katakan dengan iman. Selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya, haleluya. Glory Yesus Tuhan. Haleluya. Kami mau berjalan bersama-Mu. Kami mau bersama-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, glory, glory. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Sama seperti Saudara Meshach Abednego menghadapi segala macam persoalan, tetapi membuktikan bahwa imannya tidak turun, tetapi justru semakin semangat dan bahkan hidupnya menjadi berkat. Banyak orang yang tidak percaya akan menjadi percaya. Inilah yang menjadi doa kami Bapa. Kami melihat Tuhan keadaan dunia yang sangat tidak menentu, banyak tantangan, banyak hal-hal yang menjadi tantangan buat kami.
Tolong kami Tuhan sebagai anak-anak Tuhan. Kami sudah diselamatkan dengan darah-Mu. Kami sudah dimenangkan oleh darah Yesus. Kami yang sudah menjadi milik ketebusan-Mu Tuhan. Engkau tolong kami Bapa. Kami mau memelihara iman kami. Kami mau tetap menjaga hidup kami Tuhan. Supaya kami menyenangkan Tuhan di dalam segala perkara. Bukan dengan kuat kami, bukan dengan gagah kami. Tetapi kami benar-benar Tuhan mohon penyertaan-Mu Tuhan. Amin, amin. Biarlah Roh Allah menolong kami, menuntun kami melewati segala jalan hidup kami, melewati segala sesuatu yang ada di hadapan kami. Terima kasih Tuhan, siapapun kami bukanlah orang yang kuat dengan kekuatan kami sendiri. Siapapun kami adalah orang yang gampang jatuh, yang gampang binasa. Tetapi Tuhan, karena Engkau ada dalam hidup kami, karena Engkau menolong kami, karena Engkau menuntun kami menjadi kuat di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau berkati kami semua sidang jemaat Tuhan yang sudah mendengarkan firman-Mu. Berkati Tuhan hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Pakai terus Tuhan menjadi berkat buat kami. Terutama di saat-saat seperti ini Tuhan. Kami benar-benar butuh kekuatan yang dari Engkau. Engkau kami butuh Tuhan firman Allah yang menopang kami, yang membersihkan kehidupan kami. Kami benar-benar butuh Engkau Tuhan. Supaya kami dapat menjaga bibir mulut lidah kami. Untuk kami tetap memuliakan Tuhan dan tidak jatuh dengan perkataan-perkataan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya bahwa Tuhan ada, surga ada, neraka ada. Dan kami mau tetap menjadi orang yang diselamatkan di dunia ini, bahkan sampai di dalam kekekalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Sekarang saudaraku yang dikasih Kristus, kita pulang dengan bawa berkat Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk, saudara.